Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi dengan saya Nena Amelia ya. Pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Cuaca lagi gak bagus ya beberapa saat ini, hujan panas. Jadi no wonder ya kalau kemudian kita terserang banyak penyakit, termasuk Nena nih hari ini nih suaranya seksi ya Pak Nyoto ya. Karena dibantu oleh virus flu. Oke, mudah-mudahan Ziman Lover semuanya sehat ya. Penuh semangat apapun keadaannya, kita harus jaga kesehatan. Yang penting saya tetap berusaha juga untuk bisa hadir bersama Anda hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Pak Nyoto sudah hadir. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Kita bahas apa ya hari ini yang lagi trending deh? Ya, kalau masalah kesehatan sih kayaknya trending terus ya. Iya, karena harus trending terus. Ya, selalu ada penyakit ya yang datang ya. Datang silih berganti. Tapi kalau misalnya kita menyoroti kasus terakhir yang terjadi di mana ini cukup membuat miris masyarakat ya, dan juga membuat netizen kemudian berbondong-bondong ikut menyoroti kasus ini, adalah peristiwa penganiayaan yang terjadi pada seorang mahasiswa oleh seorang anak pejabat gitu ya. Iya, kemudian dia mengakibatkan koma hingga ada kerusakan otak ya. Jadi memang kalau seseorang itu cedera di bagian kepala dan mengalami trauma sampai dia koma, itu pasti banyak sekali goncangan di otaknya pas itu waktu mengalami pukulan ataupun kecelakaan ataupun apapun ya, sehingga otaknya itu menjadi bisa goncang. Dia akibatnya ada yang bilang ini kondisinya disebut kena diffuse axonal injury, kondisi cedera otak traumatis ya. Dan umumnya kalau kecelakaan yang sampai kena ke kepala ya berat seperti itu, bisa seperti itu dampaknya. Oke. Nah, jadi, itu. Jadi hari ini kita spesifik mau bahas mengenai penyakit yang ada di otak gitu ya. Memang sih banyak sekali penyebabnya, ada termasuk karena faktor benturan ya, kecelakaan, atau mungkin juga karena sebab-sebab yang lain. So, untuk Ziman Lovers yang hari ini pengen berinteraksi bersama kami, boleh WhatsApp di 081511103103. Jangan lupa juga buat subscribe di Ziman Herbal, itu adalah YouTube channel kita yang bisa di-recall ya, bisa ditonton setiap saat. Kalau misalnya Anda kebetulan punya problem kesehatan, silahkan. Jangan lupa juga dong like, follow, comment, and share. Subscribe itu juga ya, penting banget. Oke, kita kembali ke masalah otak ya Pak Nyoto. Bagaimanapun yang namanya otak ini adalah organ yang menjadi komandan untuk motorik kita. Betul, yang ada sensorik dan motorik semuanya. Oke. Nah, secara spesifik mungkin Pak Nyoto bisa katakan penyakit-penyakit yang sering kali menyerang otak itu apa aja sih? Banyak sekali sih penyakit yang sering menyerang otak itu. Di antaranya yang bisa menurunkan kualitas kehidupan, di antaranya adalah Alzheimer atau demensia atau kepikunan, dan itu biasanya karena faktor usia. Tapi kalau bisa sampai usia berapapun kita tidak mengalami demensia ataupun Alzheimer. Ya, cuma ada juga yang temporer seperti ini karena kejadian kecelakaan ataupun kena benda keras atau benda tumpul yang sangat keras sehingga dia membuat terkoyaknya serabut saraf yang ada di otak. Karena di otak kita itu terdiri dari ribuan saraf kan. Semua sistem kita dari panca indera kita dan semua sistem dari organ-organ tubuh kita itu kan dikontrolnya pusatnya di otak. Softwarenya ya ada di sana ya kan. Nah, pada saat softwarenya rusak karena mengalami goncangan ya, cederanya di serabut sarafnya itu, akibatnya ya tadi bisa koma. Kita juga tahu ya ada salah satu petinju legendaris ya, menang terus. Tapi kan setelah di usia lanjut dia kena penyakit Parkinson. Yes. Nah, penyakit Parkinsonnya itu juga sebenarnya karena cedera otak yang berkepanjangan lama-lama. Walaupun mungkin kenanya itu waktu dia masih bertinju, habis itu biasa lagi normal, tiba-tiba traumatisnya itu menyebabkan dia kena Parkinson. Hantaman-hantaman itu ya terakumulasi ya Pak. Bahkan saya punya teman, anaknya itu dulu
main ski di Amerika. Oke. Main ski di Amerika, tiba-tiba terjatuh, kepalanya terbentur, pingsan sejenak, habis itu kan sadar seperti normalnya kan. Tapi 20 tahun kemudian setelah anaknya menikah, dia kena kanker otak. Oh. Ya mungkin karena trauma di otaknya itu belum benar-benar sembuh total, ya kan. Akibatnya malah menjadi kanker. Jadi itu yang paling mengerikan kan kalau kita kena masalah di otak itu. Makanya kalau bisa jagalah kepala kita gitu. Makanya kalau naik sepeda motor ya harus pakai helm, ya kan. Ya, oke. Nah, zaman sekarang kan naik sepeda motor jarang yang pakai helm. Jarak dekat ini. Padahal kalau terjadi sesuatu bahaya. Kalau udah kena benturan kepala yang sangat keras, bisa merusak sistem saraf-saraf yang ada di otak kita, ya. Setuju banget. Jadi artinya penyakit-penyakit yang ada di otak itu bisa disebabkan karena faktor eksternal ya Pak ya, tadi Iya. benturan dan lain sebagainya. Tapi bisa juga karena faktor internal. Betul. Kalau faktor internal itu misalnya apa Pak? Karena makanan yang kurang atau karena betul. ada sindrom-sindrom tertentu gitu Pak? Karena kan yang namanya otak itu kan butuh energi ya, butuh energi dari karbohidrat, butuh juga nutrisi dari berbagai macam mineral dan antioksidan. Oke. Sehingga kalau kita ingin sampai usia lanjut dalam kondisi otak kita terjaga, ya kita harus konsumsi makanan yang gizinya padat. Oke, kita kunci sampai di sini Oke. ya Pak Nyoto ya. Nanti kita akan lanjut lebih Siap. jauh lagi. Jangan lupa buat Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi boleh WhatsApp 081511 103 103 dan kita kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita lanjutkan lagi ya Ziman Lovers ya. Masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Masih bersama saya Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Anda bisa dengarkan siaran ini di radio kesayangan Anda ya seminggu sekali. Dan juga bisa nonton di YouTube channel kita Ziman Herbal. Hari ini tema kita adalah penyakit otak. Kita tahu bahwa otak ini adalah sumber dari atau pengendali dari sensor motorik dan juga Iya, sensorik betul. gitu ya Pak ya. Dan ini tentu saja kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau otak ini nggak berfungsi gitu. Iya. Makanya kalau ada orang kira-kira bebal dibilangnya lu nggak punya otak lo gitu ya. Iya, padahal ada cuma dikit. Ada sih cuma jarang digunain doang. Iya. Nah kalau kemarin-kemarin kita sudah sering banget bahas mengenai penyakit stroke yang notabene juga menyerang otak. Nah ada juga nih penyakit otak yang mengerikan nih kalau kita kemudian terkenanya. Namanya adalah tadi Pak Nyoto sempat sebut apa Pak, Alzheimer. Alzheimer, betul. Ini jenis yang apa lagi nih Pak? Jadi begini, kan kalau kita tadi bahas tentang kerusakan otak dari faktor eksternal ya, seperti kecelakaan, seperti kena pukulan, kena benda keras yang demikian keras sehingga terjadi goncangan di otaknya ya, bahkan katanya otaknya sampai muter-muter gitu. Nah akibatnya terjadi kerusakan di sistem serabut otaknya ya, akibatnya bisa koma. Tapi kayak yang dikhawatirkan bukan masalah komanya, seandainya pun dia sadar, yang kita khawatirkan adalah cacat permanen, Ada ya kerusakan kan, karena ada otaknya. kerusakan di otak, kerusakan sistem saraf-saraf yang ada di serabut otak yang demikian banyak ya. Tapi kalau faktor internal ya karena kita melakukan kesalahan dari gaya hidup kita, pola makan kita dan pola kegiatan kita sehari-hari ya, itu bisa kena yang tadi kita sebut stroke ya, kena serangan stroke akibatnya juga bisa cacat permanen. Tapi ada juga yang kena Alzheimer atau penurunan daya ingat. Nah makanya kita harus hati-hati dengan Alzheimer atau kepikunan. Dan bukan sekedar ini penyakit orang usia lanjut, banyak yang usia muda sudah penurunan daya ingat atau Alzheimer. Jadi dia telat mikirnya kenapa? Karena lupa. Dia mau ngomong bahasanya apa ya, kosakatanya kok saya lupa ya, mau ngomong apa, kata-katanya apa. Punya teman yang lama-lama diingat, teman-teman yang baru kenal nggak ingat, ya kan? Itu Alzheimer ya. Alzheimer, kadang-kadang lupa waktu. Ini jam berapa ya? Bisa milih nggak Alzheimer? Itu Lupa dia. utang. Kita bisa pilih ABCD, kita pilih yang paling enak ya, lupa utang gitu ya. Alzheimer khusus masalah utang ya. Aku lupa tuh saya punya utang berapa aja. Sama Alzheimer khusus masalah mantan ya. Iya, jadi nggak tersakiti kan, sudah dilupakan. ya kan? Oke, lanjut. Jadi memang dia lupa dengan hal-hal kadang-kadang yang jangka pendeknya ingat, jangka panjangnya lupa. Ingat, jangka pendeknya ingat, Nggak jangka ingat. panjangnya kebalik. Jangka pendeknya dia nggak ingat, jangka panjangnya ingat. Jadi dia waktu zaman dulu ingat, zaman sekarang udah lupa lagi.
Tapi yang lebih parah kalau jangka pendek sama jangka panjangnya lupa kan gitu ya. Bahkan ada yang habis ngomong juga lupa tadi ngomong apa Pak. Saya baru ngomong apa ya kan. Kadang-kadang nanya sama mitra kerjanya atau siapapun lawan bicaranya, bolak-balik nanyanya namanya siapa, bolak-balik alamatnya di mana ya kan. Padahal itu pura-pura Alzheimer ya. Iya, Modus aja tuh. Modus itu berarti ya. Kemudian Oke. juga dia suka membuat keputusan itu sulit karena dia gimana bisa mengambil keputusan kalau dia punya informasi yang dia terima itu udah banyak yang hilang, ya kan. Nah bahkan kalau melakukan pekerjaan itu juga lupa apa yang harus saya kerjakan dan apa yang sudah dikerjakan. Dan yang paling parah itu suasana hatinya berubah-berubah. Jadi kayak orang bipolar moody. gitu kali ya, Oke. moody. Tadinya sedih banget, tiba-tiba bisa gembira Happy. sekali, marah sekali, bisa tenang sekali ya, karena dia udah perubahan suasana hatinya akibat dari kerusakan di otaknya, akibat banyak sel-sel otaknya yang mati, gak berfungsi. Jadi otaknya itu udah kayak spon ya kan, otak kita kan padat, lama-lama bolong-bolong kayak spon, lama-lama rongga bolong-bolongnya makin banyak, makin keropos. Jadi bukan tulang aja yang bisa keropos ya, otak juga bisa keropos. Nah kalau otak kita sudah keropos, otomatis kita kena penyakit kepikunan dan Alzheimer itu. Dan yang kita waspadai adalah ini bukan penyakit orang tua, banyak juga yang sudah anak-anak muda zaman sekarang kena Alzheimer. Ya kan? Makanya ya gonta-ganti pacar, lupa sama pacar sebelumnya, betul. merasanya belum punya pacar. Oke nggak kalau Alzheimer kayak gitu Pak? Itu kayaknya oke juga sih. Oke, itu sebabnya apa sih sebetulnya kalau Alzheimer Pak? Nah kalau kita cerita Alzheimer itu banyak yang cerita, wah itu kan genetis, bolak-balik masalah warisan orang tua yang diwariskan, kan seperti itu. Sebenarnya nggak melulu genetis, karena kebanyakan pola makan orang tua yang diwariskan kepada kita, akibatnya kalau kita terkena Alzheimer, karena orang tua kita pola makannya adalah pola makan yang merusak daripada otak itu sendiri. Contoh makanan yang banyak mengandung karbohidrat sederhana. Orang bilang kan, nanti juga kalau kebanyakan makan gula mentok-mentoknya diabetes. Bener sih, diabetes, tapi ternyata ada diabetes otak juga yang dimana menyebabkan otak itu kekurangan nutrisi akibat diabetes itu sendiri. Akibatnya bisa menjadi Alzheimer, ya kan? Oh ternyata Iya. pola makan itu ngaruh juga nantinya ke otak. Sangat ya, pengaruh. nggak cuma ke organ-organ yang berdekatan aja sini, tapi yang sampai ujungnya ya. Betul. Kemudian Oke. juga dari faktor mentalitas juga. Kalau orang itu punya masalah psikis yang berkepanjangan gitu ya, mungkin merasa kecewa, merasa dendam, merasa sakit hati, ya, depresi, marah yang terpendam, dan Ya. itu berkepanjangan. Nah, karena kadang-kadang kan secara naluri manusia itu ingin bertahan hidup. Yes. Jadi dengan rasa pahit dalam hatinya itu atau dalam psikisnya itu, Ditahan. dia berusaha melupakan, akibatnya malah otaknya menjadi rusak. Akibatnya ya tadi Oh gitu. bisa terjadi ya kepikunan, Alzheimer. Loh, bukanlah tadi beberapa mentality yang Bapak katakan itu berurusan dengan hati Pak? Pokoknya dari pola pikir kita, dari psikis kita juga bisa menyebabkan Alzheimer. Ya kan? Nah, apalagi bagaimana caranya kita bisa menghindari, kan yang paling penting. Bagaimana caranya kita sejak dini kita tahu bagaimana nih kita kena Alzheimer atau tidak. Karena Alzheimer itu penyakit yang progresif. Oh, jadi Cepat sekali perkembangannya, dari tadinya cuma lupa kunci, lama-lama lupa keluarga, lupa siapapun, akibatnya benar-benar lupa transfer ya lupa kan? transfer. Ya wis, nanti kita lanjut lagi ya Pak Nyoto ya. Jangan lupa Ziman Lovers, sampai ingin bertanya boleh langsung WhatsApp 081511 103 103. Jangan lupa dong subscribe juga YouTube channel kita Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi Alzheimer ini adalah penyakit yang menyerang otak ya. Kemudian lebih dikenal dengan kepikunan ya Pak ya. Oke. Dan ini ternyata nggak dominasi usia-usia senior aja, yang sepuh aja. Tapi Alzheimer ini juga bisa diderita oleh anak-anak muda. Nah, sebabnya apa tuh Pak tadi sebabnya? Jadi Ya, sebabnya kan karena banyak orang bilang Alzheimer kan genetis ya kan. Akibatnya karena kita merasa genetis, kita nggak mau berusaha agar tidak terhindar dari penyakit Alzheimer. Padahal walaupun apapun namanya genetis, misalnya saya ada orang tua saya kena diabetik, kalau pola makan saya tidak banyak mengandung kalori, tidak banyak mengandung karbohidrat sederhana, ya kita kan juga bisa tercegah dari diabetik karena kita mencegah makanan yang pencetus diabetes tersebut.
Termasuk dengan Alzheimer ini, kita harus tahu bahwa kerusakan otak itu atau keropos otak itu ya karena kurangnya nutrisi di otak kita, kurangnya oksigen di otak kita, akibatnya otak kita lama-lama keropos, bolong-bolong seperti spons, lama-lama ya nggak bisa nyimpen memori dong, ya kan? Dan ini sifatnya progresif, tadinya lupanya sedikit, lama-lama lupanya banyak, ya kan gitu. Sebetulnya kalau kita bicara masalah genetik, ada sebuah penelitian ini berkontribusi hanya 10% ya Pak, terhadap generasi berikutnya. Betul. Nah, lebih yang 90% itu adalah faktor nutrisi, faktor lifestyle dan lain sebagainya. Makanya jangan pernah seringkali kita menyalahkan, wah ini genetik sih, gue nggak ada genetiknya seperti itu, jadi ya gue selamat lah. Nggak begitu. Tapi jangan juga yang pernah ada kemudian Anda terlalu worry karena itu hanya 10%. Nena sama Pak Nyoto sebetulnya faktor genetiknya gede juga ya kan. Kita kan nenek moyangnya orang keren dan beken. Iya betul, keren dan beken ya. Nenek moyang kita itu bukan pelaut ya. Bukan pelaut. Ya kan. Jadi kaya tapi 7 turunan. Kebetulan saya turunan ke-8. Sudah habis. Nah, mencegahnya Alzheimer tuh gimana tuh Pak Nyoto? Jadi kita harus rajin berolahraga. Syukur-syukur berolahraga yang mampu meningkatkan oksigen, dan oksigen itu yang bisa terdistribusi ke otak. Jadi kita bermain olahraga yang ringan, apalagi semakin lanjut ya kita mesti ringan seperti jalan pagi, berenang ya kan. Kemudian main pingpong, jangan main tenis keberatan kali ya. Ataupun yang ringan-ringan tapi kalau bisa olahraga pernapasan agar otak kita banyak oksigen. Lato-lato masuk kategori nggak? Lato-lato tergantung berapa berat lato-latonya ya kan. Kemudian perbanyak kegiatan mengasah otak. Jadi kalau kita suka mengasah otak gitu kan, misalnya main catur, teka-teki silang, kemudian apalah yang memecahkan kasus ya, kita sering bersosialisasi, itu juga mencegah terjadinya penurunan daya ingat. Ya, juga bermain musik juga termasuk. Jadi kalau orang yang hobi musik, mau nggak mau juga otaknya terlatih kan, ya kan. Pokoknya yang mengasah otak deh ya. Kemudian menerapkan pola makan yang sehat. Hindari makanan yang berlemak karena semakin orang itu hiperkolesterolmia, banyak kolesterolnya tinggi deh, 200, 300 ke atas, itu juga bisa memicu penyakit Alzheimer. Hipertensi, gula darah tinggi juga pemicu penyakit Alzheimer. Sebab itu hindari makanan yang berlemak, kolesterolnya tinggi, makanan yang banyak mengandung protein tinggi, kemudian makanan yang banyak mengandung karbohidrat tinggi. Jadi banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar yang kaya dengan enzimatis dan serat ya. Dan bagi mereka yang kurang berat badan, kelebihan berat badan maksud saya, ya harus dikurangi senormal mungkin agar tidak membebani fungsi organ tubuh terutama otak. Gitu. Dan termasuk cukup kebutuhan tidur. Jadi kalau orang itu jarang tidur, jarang istirahat, akibatnya otaknya juga bekerja terus ya, lama-lama bisa Alzheimer punya masalah juga dengan Alzheimer ya kan. Oke. Sebetulnya itu tadi yang disampaikan Pak Nyoto ini adalah masalah-masalah quote unquote sederhana ya yang kita temui dalam kehidupan kita yang seringkali terabaikan gitu kan. Yang paling penting kelola stres dengan baik dan hindari pikiran-pikiran negatif, persangka-persangka buruk, kekecewaan, segala yang satu jangka panjang udah dipikirin ya kan. Jadi bagi orang yang pikirannya damai, tentram, kemungkinan untuk Alzheimer-nya berkurang. Padahal kalau dikatakan orang masa kini mana ada sih yang gak stres Pak gitu. Hayo Pak Nyoto stres nggak? Tergantung macet apa enggak. Tergantung tanggal berapa ya nggak sih? Iya kalau nggak macet, transferannya nggak stres. Nah Alzheimer itu paling banyak kena di wanita loh. Ah serius? Iya dibandingkan pria. Ntar gak break dulu deh, takut. Oke, Ziman Lover jangan lupa 081511103103 kita buka ya untuk Anda yang pengen bertanya dan nanti kita lanjut lagi ya. Wanita loh yang punya potensi besar terkena Alzheimer. Kita kembali setelah ya lagu yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu setia bersama Nena dan Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Banyak banget yang bertanya ya setiap minggunya ya, luar biasa. Yang belum bisa kejawab antri ya, nanti kita pasti akan jawab ya. Dan hari ini kita masih bahas mengenai penyakit otak spesial Alzheimer.
Pak Nyoto tadi sudah jelaskan panjang lebar ya bagaimana penyebabnya, kenapa bisa terjadi penyakit itu, bagaimana cara mengatasinya, dan sebetulnya most of all itu adalah karena pola makan kita, gaya hidup ya. Bagaimana kita bisa menenangkan pikiran ya, membuat kita tidak stres. Nah, yang penting adalah di pola makan. Nah, di pola makan ini banyak nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh otak yang seringkali tidak tercover oleh makanan-makanan biasa gitu ya. Betul. Jadi memang dibutuhkan sebuah suplemen yang bisa menjadi booster. Ya. Nah, suplemen seperti apa Pak yang bisa membantu otak kita senantiasa sehat? Jadi kan otak kita itu butuh nutrisi, dari nutrisi yang makro sampai yang mikro. Yang makro kita sama-sama tahu deh, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Yang baik semua, tapi karbohidrat baik, protein baik, lemak baik. Tapi yang mikro itu yang lebih penting juga, seperti mineral-mineral, antioksidan, kemudian antioksidan hidup enzimatis. Kalau kita banyak konsumsi makanan antioksidan yang sifatnya enzimatis, itu mencegah kita terkena penyakit stroke. Stroke juga termasuk penyakit ya, sama penyakit Alzheimer. Okay. Jadi kalau kita konsumsi rutin, bagi mereka yang sudah punya gejala ya kan, udah lupa ngomong ya kan, udah lupa kata-kata nih, karena kan progresif, kadang-kadang nggak terdeteksi loh stadium awal, tapi stadium berikutnya temannya sendiri banyak yang lupa. Siapa ya teman saya namanya itu ya, aduh kemarin baru ketemu kok lupa lagi. Nah itu udah tanda-tanda tuh ya kan. Kemudian juga udah mau berhitung udah nggak lancar lagi. Nah itu udah tanda-tanda kita butuh gaya hidup sehat, pola makan sehat, olahraga, dan harus dilatih otak kita walaupun kita udah mulai tell me kena faktor demensia tersebut atau Alzheimer. Ya belajar lagi deh, karena kalau kita belajar sering membaca ya kan, syukur-syukur belajar bahasa asing lah kalau perlu ya. Kita belajar sesuatu, pikiran kita dilatih untuk berpikir ya kan, isi TTS, bermain musik atau apapun, sehingga tidak terjadi Alzheimer kita menjadi parah. Nah, kalau suplemen Pak, makan ada Nah, ini ada satu suplemen yang sangat menarik ya, karena ternyata kandungan dari mengkudu atau biasa disebut noni itu ada suatu zat yang namanya zeronin, dan di dalam zeronin itu ada prozeronin. Nah, prozeronin itu dalam mengkudu itu ternyata sangat efektif juga membantu menjaga kerusakan dari sel-sel otak. Jadi kalau kita konsumsi yang ada di dalam ziman, karena dalam ziman itu kan ada antioksidannya ya, ada dari noni, ada dari kulit manggis, ada dari delima, ada berbagai macam antioksidan dan berbagai macam bahan baku alami yang kandungan mineralnya, mikronya sangat banyak. Kalau kita konsumsi rutin, apalagi bagi mereka yang udah ada gejala-gejala demensia, itu kalau bisa konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Cuma kalau memang sudah mulai progresif sekali, ya konsumsinya minimal sehari 4-5 kali. Dan itu rutin agar siapa tahu itu mengembalikan lagi fungsi daya ingatnya yang sudah mulai menurun. Ya, kadang-kadang suruh berhitung 1, 2, 3, 4, habis 4 berapa ya? 1 lagi dia. 1, 2, 3, 4 nasi padang. Iya, ya kan? 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Wah, itu udah progresif sekali tuh. Nah, konsumsi zimannya mesti rutin. Bagi mereka yang sudah ada gejala, jangan sampai sudah benar-benar otaknya sudah seperti spon, udah keropos total, baru kita cari solusi. Itu udah terlambat sekali, karena biasanya mereka pakai pakaian aja udah nggak bisa. Oh, itu Ya nggak kan? ada kalau misalnya spon itu ditambal gitu, nggak ada Pak? Udah nggak bisa, karena kan untuk bikin sel-sel otak kita kembali lagi normal butuh waktu. Jadi kadang-kadang waktunya nggak keuber gitu ya dengan terjadinya kerusakan di otak kita. Jadi suplemen tadi yang mengandung apa Iya. ada mengkudu dan lain-lain itu apa tuh? Ada mengkudu, ada delima, ada pegagan. Nah, kalau kita cerita tentang pegagan itu ya, itu bentuknya aja udah seperti otak. Daun pegagan. Daun ya? pegagan itu bentuknya seperti otak, bisa searching lah di Google ya. Dan kebetulan itu ada dalam kandungan ziman. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya seperti otak, gotu kola itu di India sendiri dipakai untuk kecerdasan otak. Oh. Jadi kalau kita ingin cerdas, kita konsumsi makanan yang mengandung pegagan, ya kan? Oke. Dan kebetulan salah satu pegagan itu kandungannya ada dalam ziman. Nah, jadi kalau kita ingin konsumsi rutin, kita mencegah dari kepikunan kalau kita rutin. Bagi mereka yang udah stadium-stadium awal, semoga bisa membantu agar tidak terjadi ke stadium akhir yang Oke. memudaratkan fungsi otaknya lama-lama ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pakai baju, pakai pakaian udah nggak bisa, ya kan? Kadang-kadang bisa juga dia nggak tidur karena lupa caranya tidur.
Namanya juga Alzheimer, suka-suka dia. Ya, oke dah. Nanti kita lanjut ya. Kita akan jawab pertanyaan setelah ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin dengan kandungan herbal yang pastinya sangat aman banget untuk dikonsumsi. Dan ini ternyata suplemen sangat bermanfaat banget untuk kesehatan otak. Karena di antara sekian banyak materialnya ada daun pegagan ya Pak. Iya. Dimana itu berfungsi sekali buat kesehatan otak kita. Jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau pengen dapetin Ziman tuh nggak ngerti belinya di mana, boleh langsung WhatsApp aja di 0877 90.300. Sebetulnya di marketplace juga sudah banyak ya. Jadi gampang sekarang nyari Ziman. Oke, kita ke pertanyaannya Pak Nyoto ya. Ini ada Pak Rahman nanya nih, agak melenceng dikit nih Pak pertanyaannya. Ziman itu hanya bisa sebagai penyembuh atau bisa jadi pencegah? Seperti musim hujan sekarang nih Pak, apakah Ziman bisa dijadikan multivitamin biar kita nggak gampang sakit? Dari Pak Rahman. Jadi sebenarnya apapun yang kita konsumsi, baik obat-obatan ataupun nutrisi ataupun suplemen, itu yang menyembuhkan diri kita sendiri. Karena kita regenerasi sel kan, cuma sel-sel kita itu regenerasi butuh bahan bakunya adalah makanan dan nutrisi. Dan nutrisi itu ada di dalam Ziman, nutrisi mikro, yaitu enzimatis antioksidan. Jadi konsumsi Ziman rutin itu membuat tubuh kita awet muda, segar bugar. Jadi bukan untuk sekedar menyembuhkan. Kalau kita konsumsi makanan yang banyak sekali antioksidan, kita awet muda, segar bugar, dan tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ini ya termasuk multivitamin, tapi multivitamin alami seperti itu. Oke, karena dia bekerja di tingkat seluler ya Pak ya. Iya. Jadi bisa rejuvenasi permajaan dari sel-sel tubuh kita. Nah, otomatis kalau dianalogikan, kalau sel-sel tubuhnya saja sudah sehat, sudah bagus, otomatis juga itu akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi prajurit-prajuritnya itu semakin perkasa gitu ya Pak. Iya. Makin sakti mandraguna. Oke, pengen ngobrol banyak, masih ada banyak pertanyaan, tapi sayang waktu sudah tidak memungkinkan lagi ya Pak Nyoto ya. Iya. Oh, cepet bener sih Atau kita. sudah waktunya selesai. Iya, mudah-mudahan ini tema kita hari ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Betul-betul hati-hati dengan masalah kesehatan otak ini ya, dijaga benar-benar, jangan lupa konsumsi Ziman. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah berinteraksi bersama kami Pak Nyoto. Thank you juga sudah hadir hari sama-sama, ini. Nena. Ketemu lagi minggu depan. Saya Nena Amelia. Saya Nyoto Sianteo. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.